Mulai hari ini, pikirkan lagi bagaimana kamu menghabiskan waktumu. Kita sering takut kehilangan uang 100.000, tapi santai saja membuang berjam-jam di scroll tanpa arah. Padahal, waktu lebih mahal daripada uang. Karena uang bisa dicari lagi, tapi waktu yang hilang tidak akan kembali. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Mulai hari ini, kita akan bahas bagaimana waktu sebenarnya adalah mata uang paling berharga dalam hidup. Banyak orang berpikir kekayaan datang dari kerja keras tanpa henti. Padahal, kuncinya ada pada bagaimana kamu mengelola dan membelanjakan waktu. Dan hari ini, kita kupas tuntas cara praktis mengelola waktu agar hidupmu bisa lebih kaya, lebih fokus, dan lebih bermakna. Coba bayangkan, setiap pagi kamu mendapat deposito 24 jam. Tidak bisa ditabung, tidak bisa dikembalikan, dan akan hangus di tengah malam. Pertanyaan sederhana, bagaimana kamu membelanjakan saldo waktumu hari ini? Banyak orang tidak sadar, mereka menghabiskan jam-jam berharga untuk hal-hal kecil yang tidak menghasilkan apa-apa. Tokoh investor legendaris Warren Buffett pernah berkata, "The rich invest in time, the poor invest in money." Buffett tidak pernah berusaha mengisi seluruh waktunya dengan aktivitas. Dia tahu setiap jam yang dipakai untuk hal remeh adalah kerugian miliaran. Karena itu, dia sangat selektif, hanya mengalokasikan waktunya ke keputusan yang berdampak besar. Sekarang refleksi, bagaimana dengan kamu? Jika waktu benar-benar adalah uang, apakah kamu sedang membelanjakan waktumu dengan bijak? Atau justru kamu sedang bocor di hal-hal kecil, seperti terlalu lama nongkrong tanpa tujuan, atau scroll media sosial sampai larut malam? Ingat, waktu tidak bisa dicetak ulang. Orang kaya bukan hanya karena punya uang, tapi karena mereka lebih disiplin dalam spending time. Mereka tahu apa yang layak dibayar dengan jam hidup mereka, dan apa yang harus ditinggalkan. Kalau uang bisa diinvestasikan agar bertambah, begitu juga dengan waktu. Bedanya, hasil dari investasi waktu tidak selalu berupa uang, tapi bisa berupa kesehatan, keterampilan, atau relasi yang akan kembali memberi nilai di masa depan. Masalahnya, banyak orang membelanjakan waktunya untuk hal-hal yang hanya menguras, bukan yang menghasilkan. Ambil contoh Elon Musk, dia punya banyak proyek, Tesla, SpaceX, Neuralink, tapi perhatikan bagaimana dia memanfaatkan waktunya. Elon tidak habiskan berjam-jam untuk hal-hal kecil yang tidak memberi nilai. Dia tahu setiap menitnya harus kembali dalam bentuk pengetahuan baru, inovasi atau keputusan besar. Inilah kenapa dalam 24 jam yang sama, output yang dia hasilkan bisa berkali lipat dibanding orang biasa. Sekarang tanya diri sendiri, berapa jam dalam sehari yang kamu investasikan untuk belajar hal baru? Apakah kamu meluangkan waktu membaca, berolahraga, membangun keterampilan? Atau justru waktumu habis untuk hal-hal yang tidak menambah apapun? Sama seperti uang, kalau kamu tidak menginvestasikan waktu, maka waktumu hanya akan termakan inflasi alias hilang tanpa jejak. Investasi waktu itu sederhana, 30 menit membaca. Buku bisa melipat gandakan wawasanmu. 1 jam olahraga hari ini bisa mengurangi biaya kesehatanmu di masa depan. Waktu bersama keluarga bisa memperkuat ikatan yang jadi pondasi emosionalmu saat krisis. Itu semua bentuk return yang jauh lebih besar dari sekadar hiburan instan. Ingat, orang yang kaya bukanlah mereka yang sekadar bekerja keras, tapi mereka yang menaruh waktunya pada hal-hal yang akan membuahkan hasil jangka panjang. Mulai hari ini, belanjakan waktumu seperti investor sejati. Pernahkah kamu merasa sehari habis begitu saja tanpa ada hasil? Itu bukan karena waktumu kurang, tapi karena kamu membelanjakan waktu di hal-hal yang tidak bernilai. Sama seperti orang yang gajinya besar, tapi habis untuk jajan dan cicilan tanpa investasi. Waktumu bisa bocor kalau kamu tidak sadar dihabiskan kemana. Ada penelitian dari Rescue Time, aplikasi pelacak produktivitas, yang menunjukkan rata-rata orang menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di ponsel, dan sebagian besar waktunya di media sosial. Bayangkan, itu berarti lebih dari 1.000 jam dalam setahun, atau setara dengan setengah tahun kerja penuh waktu. Pertanyaan sederhana, apa hasil dari ribuan jam itu? Tokoh yang sering dijadikan contoh adalah Steve Jobs. Meski dikenal sebagai visioner teknologi, Jobs justru sangat ketat menghindari hal-hal yang membuang waktu. Dia memilih hidup minimalis, pakaian sederhana, dan mengeliminasi gangguan kecil agar waktunya bisa penuh dipakai untuk mencipta. Karena itu, warisan ide dan produknya tetap hidup meski dia sudah tiada. Refleksi, coba buka catatan waktumu minggu lalu. Berapa jam yang hilang hanya karena menunda? Berapa menit yang terbuang karena drama kecil? Itu semua seperti bocor kecil di ember besar. Kalau tidak ditutup, seberapa banyak pun air, waktu yang kamu isi tetap akan habis. Mulai hari ini, tanyakan sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini benar-benar penting?
Apakah ini memberi nilai nyata buatku? Kalau jawabannya tidak, itu artinya kamu sedang belanja waktu untuk hal sia-sia. Kalau uang hanya dipakai untuk kerja tanpa pernah dipakai untuk menikmati hidup, apa gunanya kaya? Begitu juga dengan waktu. Hidup yang sehat adalah tentang membagi waktumu dengan seimbang. Kerja, istirahat, dan sosial. Tanpa keseimbangan, kamu akan kelelahan, kehilangan arah, atau bahkan sakit. Contoh nyata datang dari Jack Ma, pendiri Alibaba. Awalnya dia terkenal dengan pola kerja. 9 pagi 9 malam, Sam hari seminggu. Tapi setelah sukses besar dan usianya menua, dia akhirnya menyadari keseimbangan lebih penting. Kini dia lebih banyak berbicara tentang kesehatan, seni, dan lingkungan. Karena dia tahu, waktu kerja tanpa istirahat bukan investasi, tapi utang yang suatu saat harus dibayar dengan kesehatan. Refleksi pribadi, seberapa sering kamu tidur? Kurang dari 6 jam demi menyelesaikan pekerjaan? Atau seberapa sering kamu menolak waktu bersama keluarga hanya untuk mengejar target? Ingat, waktu sosial dan istirahat bukan pemborosan. Itu adalah recharge yang membuatmu bisa bekerja lebih tajam. Kalau waktumu seimbang, hasil kerja akan lebih fokus, pikiran lebih jernih, dan relasi sosialmu menjadi sumber energi. Karena tuin orang baik hanya mengatur jadwal kerja, tapi juga menjadwalkan tidur dan waktu bersama orang terdekat. Bagi waktumu seperti portofolio investasi, ada porsi untuk kerja produktif, ada porsi untuk kesehatan, istirahat, olahraga, dan ada porsi untuk membangun relasi. Itulah portfolio of time yang membuat hidupmu kaya dalam arti sesungguhnya. Banyak orang hanya fokus menghindari pemborosan besar, tapi lupa bahwa pencuri waktu yang paling berbahaya justru hal-hal kecil. Sama seperti dompet yang tidak kosong karena belanja besar, tapi karena bocor recehan setiap hari. Waktu pun begitu, hilangnya 5 menit, 10 menit, lama-lama jadi berjam-jam. Contoh nyata adalah notifikasi ponsel. Riset dari University of California, Irvine menunjukkan bahwa sekali seseorang terganggu oleh notifikasi, butuh rata-rata 23 menit untuk kembali fokus penuh. Jadi kalau kamu sering buka chat atau notifikasi setiap 10 menit, bayangkan berapa banyak waktu fokusmu yang hilang dalam sehari. Tokoh publik seperti Bill Gates sudah lama mengingatkan tentang hal ini. Dia bilang, most people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. Salah satu alasannya adalah karena fokus mereka terpecah oleh hal-hal kecil. Gates sendiri sangat protektif terhadap jadwal dan tidak membiarkan gangguan kecil mencuri perhatiannya. Refleksi, siapa pencuri waktu terbesarmu? Bisa jadi bukan orang lain, tapi kebiasaan kecil yang terlihat sepele. Misalnya terlalu lama memilih baju, terlalu sering cek notifikasi, atau meeting yang tidak penting. Kalau tidak kamu atur, hal-hal kecil itu bisa menggerus jam produktifmu setiap hari. Solusi sederhana, matikan notifikasi yang tidak penting, buat batas waktu untuk hal kecil, dan simpan energi fokusmu untuk hal-hal besar. Jangan biarkan waktu receh dicuri, karena receh yang hilang setiap hari bisa jadi kerugian besar dalam hidupmu. Kalau uang saja kita bisa habis tanpa sadar kalau tidak dicatat, apalagi waktu. Banyak orang merasa sibuk, tapi tidak bisa menjelaskan sibuk dengan apa. Itu tanda kamu belum benar-benar paham kemana waktumu pergi. Metode sederhana yang sering dipakai adalah time tracking. Bahkan tokoh seperti Benjamin Franklin dulu sudah melakukannya. Dia punya jurnal harian yang berisi pertanyaan inti, what good shall I do today? Dan di malam hari dia menulis refleksi, what good have I done today? Dari catatan itulah dia bisa mengatur hidupnya dengan disiplin, membagi waktu untuk menulis, eksperimen, bisnis, hingga kontribusi politik. Di zaman sekarang, kamu tidak perlu jurnal manual. Ada banyak aplikasi pelacak waktu, Toggle, Rescue Time, Clockify. Dengan catatan itu, kamu akan sadar kalau ternyata 2 jammu habis untuk scroll media sosial, atau rapatmu sebenarnya hanya 30% yang produktif. Fakta itu menyakitkan, tapi justru penting untuk sadar. Refleksi, cobalah lacak waktumu sehari saja. Kamu akan kaget betapa banyak kebocoran kecil yang selama ini tidak terlihat. Ingat, waktu yang tidak dicatat akan mudah hilang tanpa jejak. Salah satu kelemahan terbesar manusia modern adalah sulit menolak. Undangan meeting, ajakan nongkrong, bahkan pekerjaan tambahan yang tidak relevan, semua diterima. Padahal setiap iya yang kamu ucapkan pada orang lain berarti kamu berkata tidak untuk dirimu sendiri. Tokoh terkenal yang sangat tegas soal ini adalah Warren Buffett. Dia berkata, the difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything. Buffett sangat selektif dengan waktunya. Dia lebih banyak membaca, menganalisis, dan berpikir daripada hadir di berbagai agenda sosial. Refleksi, dalam seminggu terakhir, berapa banyak hal yang kamu lakukan sebenarnya tidak penting,
tapi kamu lakukan karena sungkan menolak, itu adalah belanja waktu yang salah arah. Belajar berkata cukup bukan berarti egois, tapi justru cara menjaga agar waktumu bisa dipakai untuk hal yang benar-benar penting. Mulai hari ini, jangan takut bilang cukup pada hal-hal yang tidak memberi nilai nyata. Energi dan waktumu terbatas hanya dengan batasan yang jelas. Kamu bisa benar-benar fokus membangun sesuatu yang bermakna. Kalau dalam keuangan ada prinsip pay yourself first, dalam waktu juga ada prinsip yang sama. Artinya sebelum waktumu habis untuk kerja atau orang lain, pastikan kamu sudah mengalokasikan waktu untuk dirimu sendiri, khususnya kesehatan dan belajar. Contoh nyata datang dari Barack Obama. Saat menjadi presiden, meskipun jadwalnya padat luar biasa, dia tetap meluangkan waktu pagi hari untuk olahraga. Dia sadar kalau tubuhnya tidak prima, dia tidak bisa mengambil keputusan penting bagi jutaan orang. Selain kesehatan, waktu untuk belajar juga wajib. Bill Gates punya kebiasaan Think Week. 1 minggu penuh dia menghilang dari keramaian hanya untuk membaca, berpikir, dan menyusun ide. Dari waktu itulah lahir banyak strategi besar Microsoft. Refleksi, berapa jam dalam seminggu yang benar-benar kamu investasikan untuk dirimu sendiri, entah olahraga, membaca, atau belajar skill baru. Kalau jawabannya 0, berarti selama ini kamu membayar orang lain dulu, bukan dirimu sendiri. Banyak orang menyerahkan waktunya pada orang lain, seolah orang lain lebih tahu cara memakainya. Bos yang menuntut terus, teman yang selalu minta ditemani, atau bahkan tren media sosial yang memaksa kita ikut. Kalau kamu tidak mengatur, maka orang lain yang akan jadi bankir. Waktu mengatur keluar, masuknya untuk kepentingan mereka, bukan kamu. Elon Musk pernah berkata, focus on signal over noise. Dia tidak mau waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak membawa nilai besar. Bahkan dalam meeting, dia tegas keluar ruangan jika pembicaraan tidak relevan. Kenapa? Karena dia sadar, waktunya terlalu berharga untuk dipinjamkan pada orang lain tanpa hasil. Refleksi, tanyakan pada dirimu, siapa yang paling banyak mengatur waktumu sekarang? Kamu atau orang lain? Jika lebih banyak orang lain, berarti kamu sedang menjadi nasabah di bank waktu orang lain. Padahal seharusnya hanya kamu yang punya hak penuh atas 24 jam milikmu. Mulai sekarang, jangan biarkan siapapun jadi bankir waktumu. Jadilah manajer waktumu sendiri, karena hanya kamu yang tahu apa tujuan hidupmu. Kalau kita rangkum dari awal, waktu benar-benar seperti mata uang. Bedanya semua orang punya modal yang sama, 24 jam sehari. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Jawabannya sederhana. Orang sukses tahu cara membelanjakan waktunya dengan bijak, sementara orang biasa sering boros tanpa sadar. Kita lihat contoh nyata, Bill Gates. Meski dia salah satu orang terkaya di dunia, dia tetap menjadwalkan waktu, khusus untuk Think Week seminggu penuh. Hanya untuk membaca, merenung, dan membuat strategi besar. Gates tidak membiarkan orang lain mengatur seluruh agendanya. Dia tahu kalau waktunya hanya habis untuk meeting kecil, tidak akan ada ide besar seperti Microsoft atau fondasi amal raksasa yang dia bangun. Hal yang sama berlaku buat kita. Kamu tidak perlu jadi miliarder dulu untuk mulai mengelola waktu seperti mereka. Perhatikan cara kamu menggunakan jam-jam hidupmu. Apakah waktumu lebih banyak dipakai untuk consuming, scroll, nonton tanpa arah, ngobrol kosong, atau untuk creating, belajar, bekerja, membangun relasi sehat, menyiapkan masa depan? Kalau waktu memang adalah mata uang, maka setiap detik yang kamu buang sia-sia itu sama saja dengan membuang lembaran uang dari dompetmu. Pertanyaan tajam buatmu, berapa rupiah nilai 1 jam waktumu? Kalau kamu menganggap jam waktumu bernilai 0, maka jangan heran hidupmu tidak bergerak kemana-mana. Orang sukses tidak berbeda dalam jumlah jam, mereka hanya berbeda dalam disiplin spending time. Mereka berani bilang tidak, mereka berani menginvestasikan waktu di hal-hal yang memberi return jangka panjang, dan mereka menjaga setiap menit seolah itu adalah emas. Jadi kesimpulannya, kekayaan sejati bukan dimulai dari banyaknya uang, tapi dari manajemen waktu yang bijak. Orang yang bisa mengatur waktu dengan tepat, pada akhirnya akan bisa mengatur uang, kesehatan, relasi, bahkan hidupnya sendiri. Mulai hari ini, hitung kemana waktumu pergi. Kalau perlu, catat jam demi jam. Hentikan kebocoran kecil. Alokasikan waktumu ke hal-hal yang benar-benar penting. Ingat, uang bisa kamu cari lagi, tapi waktu tidak pernah bisa kamu beli kembali. Bayangkan 5 tahun ke depan, kalau kamu terus menghabiskan waktu seperti hari ini, kira-kira kamu akan jadi siapa? Mulai hari ini, belanjakan waktumu seperti investor sejati, karena cara kamu menghabiskan jam-jam hidupmu akan menentukan saldo masa depanmu.